السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Ahad pekan keempat setelah salat subuh di Masjid Al-Husna yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita sedang mempelajari bahasan seputar al-ibadah. Dan kita belum selesai darinya. Masih ada bagian yang ingin kita sampaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu, di antara hal yang sudah kita pelajari ialah pertama tentang pengertian ibadah. Ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini definisi ibadah dalam istilah syar'i. Jadi ibadah itu adalah sebuah istilah yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu artinya setiap perkataan ataupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, kalau itu Allah cintai, kalau itu Allah ridhai, maka hal tersebut adalah ibadah. Demikian. Jadi makna ibadah ini luas, ya. Makna ibadah ini luas. Setiap perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin, yang itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ibadah. Baik. Kemudian subbahasan kedua yang juga telah kita pelajari ialah tentang macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Berangkat dari definisi tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah ini cakupannya luas dan secara garis besar diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada ibadah-ibadah hati. Yang kedua ada ibadah-ibadah lisan. Yang ketiga ada ibadah-ibadah anggota badan. Ini. Jadi ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan. Ibadah hati seperti rasa cinta, rasa harap, rasa takut, tawakal dan semisalnya. Ibadah lisan seperti berzikir, berdoa dan membaca Al-Qur'an. Itu, ya. Ibadah anggota badan seperti salat, puasa,
haji, berjihad dan semisalnya. Ini macam-macam ibadah. Kemudian pembahasan terakhir yang kita pelajari ialah tentang rukun-rukun ibadah. Tentang rukun-rukun ibadah. Ya. Di dalam Islam, menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa peribadahan sejati, peribadahan yang sesungguhnya kepada Allah Ta'ala, itu mestilah dibangun di atas 3 rukun. Mesti dibangun di atas 3 rukun. Dan ketiga rukun ini mesti lengkap. Ya, pada setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Rukun yang pertama apa? Al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Ya. Yang kedua, ar-raja, alias rasa harap. Yang ketiga, al-khauf, alias rasa takut. Ini artinya setiap ibadah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala itu mestilah didasari dengan 3 rukun ini. Dia mesti kerjakan ibadah tersebut karena cinta kepada Allah, karena harap kepada Allah dan kasih sayangnya serta surganya, dan juga karena takut kepada Allah, murka dan siksa api nerakanya. Ya, inilah 3 rukun ibadah yang mesti ada pada setiap peribadahan yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak seperti firqah-firqah yang lain, tidak seperti sekte-sekte yang lain yang menyimpang dalam hal ini. Kita telah sebutkan ya, ada 3 kelompok menyimpang dalam hal ini. Ya, ada 3 kelompok menyimpang dalam hal ini. Yang pertama ialah kelompok zindiq. Yang kedua ialah kelompok murji'ah. Dan yang ketiga ialah kelompok khawarij. Ini. Ya, ada 3 kelompok yang menyimpang dalam hal ini. Kelompok pertama ialah zindiq, yang kedua ialah murji'ah, yang ketiga ialah khawarij. Ya. Ada apa dengan zindiq? Zindiq ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, tanpa rasa harap, tanpa juga rasa takut. Ya. Adapun kelompok murji'ah, mereka ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap. Hanya dengan rasa harap, tidak disertai dengan rasa takut. Sebaliknya yang ketiga ada kelompok khawarij. Mereka ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut. Tidak ada rasa harap. Demikian. Ketiga-tiganya keliru. Yang betul adalah jalannya orang-orang yang beriman, jalannya Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan 3 rukun sekaligus. Rasa cinta, rasa harap, demikian pula rasa takut. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu yang terakhir kita pelajari ya. Itu yang terakhir kita pelajari pada bulan lalu. Kita lanjut. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Subbahasan berikutnya ialah syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Kalau tadi rukun-rukun ibadah, sekarang syarat-syarat diterimanya ibadah. Artinya, ya, tidaklah setiap amalan ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ya, itu pasti diterima. Perhatikan, tidak setiap amalan ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba kepada Allah pasti diterima. Artinya, ya, mungkin diterima, mungkin juga tidak diterima. Ya, amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba kepada Allah
mungkin saja diterima, mungkin saja tidak diterima. Dan yang menjadi acuan atau patokan diterima atau tidaknya suatu amalan yang dikerjakan seorang hamba kepada Allah ialah terpenuhi atau tidak syarat-syaratnya. Demikian. Ya. Amalan ibadah yang akan Allah terima hanyalah amalan ibadah yang terpenuhi padanya seluruh syarat-syarat diterimanya ibadah. Sebaliknya, ya, apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, ya, maka amal ibadah seseorang tidaklah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Jadi saya ulang, amal ibadah yang akan Allah terima hanyalah amal ibadah yang terpenuhi padanya seluruh syarat diterimanya ibadah. Sebaliknya, amalan ibadah yang tidak akan Allah terima adalah amalan ibadah yang tidak terpenuhi padanya satu saja dari syarat-syarat diterimanya ibadah. Baik, maka subbahasan ini sangat penting untuk diilmui dan juga sangat penting untuk selalu diperhatikan agar jangan sampai capek lelahnya kita dalam beribadah itu sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini perlu diperhatikan agar capek lelah kita dalam beribadah kepada Allah itu betul-betul Allah terima dan betul-betul menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan para ulama menyebutkan bahwa syarat-syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Syarat-syarat diterimanya ibadah ada dua. Ya. Syarat-syarat diterimanya ibadah ada dua. Syarat yang pertama ialah ikhlas. Syarat yang kedua adalah ittiba'. Ya. Syarat pertama adalah ikhlas. Syarat kedua adalah ittiba'. Syarat pertama ikhlas itu berkenaan dengan niat yang ada di dalam hati seseorang. Ya, ikhlas itu berkenaan dengan niat. Sedangkan ittiba' itu berkenaan dengan praktek, berkenaan dengan kaifiyat, berkenaan dengan tata cara ibadah yang dikerjakan. Itu. Jadi ada dua ya. Ada dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama mesti ikhlas, yang kedua mesti ittiba'. Ikhlas itu urusan niat dalam hati, sedangkan ittiba' itu urusan praktek tata cara ibadah yang dikerjakan. Demikian. Ya. Apa yang dimaksud dengan ikhlas ya? Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Yang dimaksud dengan ikhlas ya, dari kata ikhlas itu sendiri maknanya adalah memurnikan. Ikhlas itu maknanya adalah memurnikan. Ya, ikhlas itu maknanya adalah memurnikan. Dan yang dimurnikan adalah niat. Yang dimurnikan adalah niatnya. Itu. Yang diikhlaskan adalah niatnya. Demikian. Sehingga yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah amalan ibadah tersebut dikerjakan murni semata karena wajah Allah. Itu ikhlas. Saya ulang, ikhlas itu adalah amalan ibadah tersebut ya dikerjakan murni semata karena wajah Allah. Itu ikhlas. Ya. Itulah yang namanya ikhlas. Setiap amal ibadah yang dikerjakan itu murni dikerjakan semata karena wajah Allah. Demikian. Artinya, ya, seorang hamba mesti mengikhlaskan niatnya di dalam setiap amal ibadah yang dia kerjakan. Mestilah, ya, murni dia kerjakan, ya, semata karena wajah Allah saja, tidak karena yang lain. Artinya, ya, dari amal ibadah yang dia kerjakan kepada Allah, yang dia harapkan hanyalah balasan dari Allah. Yang dia harapkan hanyalah balasan dari Allah. Demikian. Ya.
Dan ikhlas ini lawannya adalah riya dan sum'ah. Ikhlas ini lawannya adalah riya dan sum'ah, ya. Riya dan sum'ah. Nah, ini lawan ikhlas. Kalau ada orang yang mengerjakan amal ibadah itu riya atau karena sum'ah, maka itu tidak dikatakan ikhlas. Baik. Apa itu riya? Apa itu sum'ah? Riya dan sum'ah pada esensinya sama, yaitu sama-sama mengharapkan pujian manusia. Itu. Ya. Riya dan sum'ah itu esensinya sama, sama-sama mengharapkan pujian makhluk dari amal ibadah yang dikerjakan. Itu riya dan sum'ah. Ya, esensi dan hakikatnya sama, yaitu sama-sama mengharapkan pujian manusia dari amal ibadah yang dikerjakan. Yang dicari adalah pujian orang, pengakuan orang, dan seterusnya. Ya, ini riya, dan sum'ah. Nah, itu persamaan riya dan sum'ah. Bedanya, kalau riya itu dengan cara amalan ibadahnya diperlihatkan, sedangkan sum'ah itu dengan cara amalan ibadahnya diperdengarkan. Nah, itu. Ya, karena riya itu dari kata ro'a yara yang artinya melihat, sedangkan sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u yang artinya mendengar. Ada demikian. Ya, saya ulang. Jadi riya dan sum'ah itu esensinya sama-sama mengharapkan apa? Pujian manusia dari ibadah yang dikerjakan. Bedanya, riya itu dengan cara diperlihatkan, sedangkan sum'ah itu dengan cara diperdengarkan. Nah, itu ya. Ah, itu. Dan tadi ya, yang menjadi titik ketidakikhlasannya itu adalah karena mengharapkan pujian manusia. Jelas ya? Perhatikan. Tidak setiap orang yang memperlihatkan ibadahnya lantas serta-merta dikatakan riya. Tidak pula setiap orang yang memperdengarkan amal ibadahnya lantas serta-merta dikatakan sum'ah. Tidak. Saya ulang ya. Tidak semua orang yang memperlihatkan ibadahnya dikatakan riya. Dan tidak semua orang yang memperdengarkan amal ibadahnya dikatakan riya. Dia baru riya, ya. Saya ulang ya. Dia baru riya dan sum'ah kalau yang dia harapkan apa tadi? Pujian manusia. Jelas ya? Nah, ini perlu diperhatikan nih. Sekali lagi saya ingin tegaskan, ya. Tidak setiap orang yang memperlihatkan ibadahnya lantas serta-merta dikatakan riya. Tidak pula setiap orang yang memperdengarkan amal ibadahnya lantas serta-merta dikatakan sum'ah. Dia itu baru riya atau sum'ah kalau yang dia harapkan apa? Pujian manusia. Air. Tapi kalau dia perlihatkan amal ibadahnya, dia perdengarkan amal ibadahnya dalam rangka memberikan contoh, dalam rangka memberikan teladan untuk orang lain, ini tidak mengapa. Dan ini suatu hal yang terpuji. Baru menjadi riya, ya, atau sum'ah itu tadi kalau yang diharapkan apa? Pujian manusia. Ada demikian. Sehingga riya dan sum'ah ini urusan hati, ya. Riya dan sum'ah ini urusan niat, dan niat itu tempatnya di hati, dan tidak ada yang bisa mengetahui isi hati kecuali siapa? Kecuali Allah, ya. Tidak ada yang bisa tahu, ya, isi hati orang lain kecuali siapa? Kecuali Allah. Sehingga tidak dibenarkan seseorang menghukumi, memvonis orang lain riya atau sum'ah. Ada demikian. Baik, ini tentang syarat yang pertama ya. Di antara syarat diterimanya amal ibadah ialah mesti ikhlas. Ada demikian. Ya, karena memang kalau dipikir-pikir, ya, kasihan orang yang semangat beramal
semangat beribadah, ya. Sudah capek-capek beramal, capek-capek beribadah, ternyata tidak Allah terima ketika dia tidak ikhlas. Karena dia mengharapkan pujian manusia atas amalan yang dia kerjakan. Ini sia-sia, ya. Kasihan. Ada demikian, ya. Orang yang selalu tidak ikhlas dalam amal ibadahnya itu termasuk orang yang paling merugi. Ya. Paling apa? Paling merugi. Karena di akhirat nanti yang hanya memberikan balasan itu cuma siapa? Cuma Allah. Yang menciptakan dan memiliki surga siapa? Allah. Ya. Sangat merugi orang yang dulu sewaktu di dunianya beramal ibadah itu, ya, tidak ikhlas. Demikian. Oke, syarat yang kedua adalah ittiba', ya. Syarat yang kedua adalah ittiba'. Kalau tadi ikhlas, sekarang apa? Ittiba'. Kalau tadi ikhlas itu artinya memurnikan, sedangkan ittiba' itu artinya mengikuti. Ikhlas artinya memurnikan, sedangkan ittiba' itu artinya apa? Mengikuti. Ini. Ya, mengikuti. Baik. Apa yang dimaksud dengan ittiba'? Ya. Jadi tadi ya, secara bahasa ittiba' itu artinya mengikuti. Ya. Siapa yang diikuti dalam ittiba'? Tidak lain tidak bukan hanya satu sosok manusia saja. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Kalau tadi syarat pertama ikhlas, itu memurnikan niatnya semata karena wajah siapa? Wajah Allah. Itu ikhlas. Tapi kalau ittiba artinya mengikuti, siapa yang diikuti? Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seseorang mesti ittiba 100%. Dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti. Ini perhatikan ya. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, ya, mesti diikuti petunjuk dan ajarannya. Demikian. Adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya, baik dipanggil ustaz atau kiai atau habib atau tuan guru atau ajengan atau gus atau apa saja panggilannya, ya. Demikian. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah maksum, tidaklah terjamin dari kesalahan. Oleh sebab itu, selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataannya bisa diambil dan perkataannya juga bisa apa? Ditinggalkan. Ya. Perkataan orang barulah diambil kalau sejalan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan orang harus ditinggalkan kalau menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ittiba'. Ya. Itu namanya apa? Ittiba'. Fanatiknya hanya kepada satu figur, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ustaz, kiai, siapapun itu, ya, maka ucapannya ada yang bisa diambil, ada yang bisa ditinggalkan. Yang diambil itu yang sejalan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang mesti ditinggalkan itu apa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ya. Perkataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Ini gurunya Asy-Syafi'i. Ya. Beliau memiliki perkataan yang sangat terkenal. Kata beliau, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kata beliau, setiap orang, siapapun dia,
Itu perkataannya ada yang bisa diambil, ada yang bisa ditinggalkan, kecuali satu orang. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seluruh perkataannya harus diambil. Itu. Ya. Jadi seorang muslim, seorang ahlus sunnah wal jamaah, ya, fanatiknya hanya kepada satu figur saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Mengapa demikian? Karena memang nanti di alam barzakh, di alam kubur, yang akan ditanya itu siapa nabimu. Ya. Setiap kita nanti di alam kubur yang akan ditanya apa? Siapa nabimu? Tidak akan ditanya di alam kubur siapa ustadzmu. Gak ada. Di alam kubur tidak akan ditanya siapa kiaimu. Gak ada. Kita akan ditanya siapa nabimu. Ya. Itu. Apakah engkau mengikuti nabi yang telah diutus kepadamu atau tidak? Demikian. Ya. Itu yang akan ditanya. Maka kita, ya, inilah yang dimaksud dengan apa? Ittiba' yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga, ya, syarat kedua untuk diterimanya ibadah ittiba', yakni amalan ibadah tersebut dikerjakan sesuai dengan petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jelas ya? Artinya amalan ibadah yang dikerjakan yang mestilah, ya, amalan ibadah yang memang, ya, telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada syariatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, amal ibadah tersebut juga mestilah dilakukan, ya, mestilah dipraktekkan sebagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi amal ibadahnya ada syariatnya, tata caranya juga sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kalau tadi ikhlas itu lawannya apa? Riya dan sum'ah. Sedangkan ittiba' ini lawannya adalah bid'ah. Lawannya apa? Bid'ah. Itu. Ya. Demikian. Ya. Ikhlas itu lawannya riya dan sum'ah, sedangkan ittiba' ini lawannya apa? Bid'ah. Demikian. Ittiba' itu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bid'ah itu mengada-ngada, ngarang-ngarang. Itu. Ya, demikian. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau mau amal ibadahnya diterima. Di samping niatnya ikhlas, ya, praktek ibadahnya juga mesti ittiba', mengikuti tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena amal ibadah mau sebanyak apapun, mau sehebat apapun, kalau ngarang-ngarang tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ini perlu diperhatikan nih, ya. Di samping ikhlas mesti ittiba'. Seperti itu. Jelas ya? Dan kedua syarat ini mesti terpenuhi pada setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang. Artinya, ya, kalau sudah ikhlas tapi tidak ittiba', ya tidak diterima. Sebaliknya, kalau sudah ittiba' tapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Lebih parah lagi, tidak ikhlas dan tidak ittiba', sudah amalannya bid'ah, pamer lagi. Itu. Ini buruk yang seperti ini. Ya, keburukan di atas keburukan. Sudah amalannya bid'ah, ngarang-ngarang, niatnya pamer lagi, cari pujian orang. Itu. Ya, ini yang paling buruk, ini paling jelek. Ya, seperti itu. Baik. Nah, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini penyebutan dua syarat diterimanya ibadah ini bukan ngarang-ngarang, ya. Ini
disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya, kita ambil satu contoh, sebuah dalil yang langsung mencakup kedua syarat tersebut. Ya, yang langsung mencakup kedua syarat tersebut. Ya, yaitu diantaranya surat Al-Mulk ayat 2. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk ayat 2. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, mana dalilnya yang mendasari kedua syarat tersebut, maka cukup kita jawab firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk ayat 2. Allah Ta'ala berfirman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat Allah berfirman yang artinya, dialah Allah yang telah menciptakan ya kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Itu. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha mengampuni. Ini fokus pada bagian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah selenggarakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji para hamba, siapa di antara mereka yang amalannya paling ahsan, amalannya paling baik, paling bagus. Perhatikan, ya. Jadi, ya, ujian yang Allah berikan kepada para hambanya dalam kehidupan ini, ya, ialah untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang amalannya paling baik, bukan paling banyak, paling baik. Itu. Karena yang banyak itu tidak mesti apa? Baik. Perhatikan kalimatnya ya. Yang Allah uji itu siapa di antara kalian yang amalannya paling baik, bukan yang paling banyak. Karena tadi yang banyak itu tidak mesti lebih baik, yang banyak itu tidak mestilah baik. Demikian. Jelas ya? Nah, timbul pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan, ya. Suatu amalan kapan dikatakan hasan? Itu, ya. Kapan suatu amalan dikatakan hasan? Dikatakan baik, ya. Kapan suatu amalan itu dikatakan hasanah? Dikatakan baik. Itu. Kan tadi Allah katakan ya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya paling ahsan, paling baik. Timbul pertanyaan, apa kriteria amalan dikatakan baik? Itu. Nah, mengenai ayat ini ada penjelasan dari ya salah seorang ulama salaf ya, yaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ya. Seorang salaf yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana dinukil dari kitab Hilyatul Auliya. Nah, ini menarik nih. Mengenai ayat tadi, ya, mengenai ayat tadi, yaitu firman Allah tadi, ya, firman Allah tadi, ahsanu amala, ya, yang paling baik amalannya, ditafsirkan dan dijelaskan oleh Al-Fudail bin Iyad, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Artinya yang paling ikhlas dan paling benar. Ini kata Al-Fudail bin Iyad. Kan tadi kita timbul pertanyaan, ya. Apa yang dikatakan sebagai amalan yang paling baik? Jawabnya tadi akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Demikian. Ya. Nah, kemudian beliau ditanya, perhatikan ya. Jadi amalan itu dikatakan hasan ketika terpenuhi padanya dua unsur tadi, ya. Ikhlas dan shawab, ya. Ikhlas dan benar tadi. Kemudian ditanya, ya. Beliau Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ditanya oleh seseorang tentang hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau jelaskan begini. Kata Al-Fudail bin Iyad, jawaban beliau begini, perhatikan ya.
Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Ya, sesungguhnya amal ibadah itu kalau dia sudah ikhlas tapi belum shawab, belum benar, maka amal ibadah tersebut tidaklah diterima. Perhatikan ya. Sudah ikhlas tapi belum benar, maka amal ibadahnya tidak diterima. Lanjut. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila amalan tersebut sudah shawab, sudah benar, tapi belum ikhlas, maka tidak diterima. Lihat. Ini kata Al-Fudail bin Iyad tadi. Ya, kalau sudah ikhlas tapi belum benar, tidak diterima. Sebaliknya, sudah benar tapi belum ikhlas juga tidak diterima. Kata beliau, hatta yakuna khalisan shawaba. Sampai ya, yakni amal ibadah tersebut barulah Allah terima, sampai amalan ibadah tersebut ikhlas dan benar. Itu ikhlas dan benar. Beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan amalan yang ikhlas dan apa yang dimaksud dengan amalan yang benar. Kata beliau, wal khalisu an yakuna lillah. Amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang dikerjakan lillahi ta'ala. Hanya karena siapa? Hanya karena Allah. Bukan riya, bukan sum'ah. Lanjut kata beliau, was-shawabu an yakuna 'ala sunnah. Ini. Dan amalan yang shawab, amal yang benar itu adalah amalan yang dikerjakan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Ya, jelas. Jadi memang ya, kedua hal ini memang Allah syaratkan agar amalan ibadah diterima. Yang pertama mesti ikhlas, yang kedua mesti ittiba'. Demikian. Baik. Ya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, ya. Tentang hal ini ada faedah lagi nih. Sebuah perkataan yang diungkapkan oleh sebagian salaf ya. Tentang hal ini. Ya. Tentang macam-macam manusia dalam beribadah. Macam-macam manusia dalam beribadah. Perhatikan ya. Macam-macam manusia dalam beribadah. Manusia dalam beribadah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Manusia dalam beribadah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya, 4 golongan. Golongan yang pertama ialah orang-orang kafir. Golongan kedua ialah orang-orang musyrik. Golongan ketiga ialah ahli bid'ah atau pelaku bid'ah. Golongan yang keempat adalah orang beriman lagi bertauhid. Orang-orang beriman lagi bertauhid. Ini perhatikan. Saya ulang ya. Manusia dalam beribadah dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok atau 4 golongan. Pertama adalah golongan orang-orang kafir. Yang kedua adalah golongan orang-orang musyrik. Yang ketiga adalah golongan para pelaku bid'ah. Dan yang keempat adalah golongan orang-orang beriman lagi bertauhid. Siapa orang kafir, siapa orang musyrik, siapa pelaku bid'ah, dan siapa orang beriman lagi bertauhid. Dikatakan begini ya, dikatakan dalam sebuah ungkapan sebagian salaf begini. Simak baik-baik ya. Dikatakan begini. Man aba an ya'budallaha ta'ala fahuwa kafir. Barang siapa yang enggan, tidak mau beribadah kepada Allah, dialah orang kafir. Ini orang kafir ya. Orang kafir itu orang yang enggan, tidak mau beribadah dan menyembah siapa? Menyembah Allah. Ini golongan pertama ini. Ya.
Orang yang enggan alias tidak mau beribadah dan menyembah siapa? Allah. Maka ini golongan orang-orang apa? Orang-orang kafir. Berikutnya, wa man 'abadallaha ta'ala wa 'abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Yang kedua nih, golongan yang kedua, ya. Orang yang beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu dia beribadah juga kepada selain Allah. Bersamaan dengan itu dia menyembah juga selain Allah. Maka orang seperti ini adalah orang musyrik. Ini orang apa nih? Orang musyrik. Jelas ya? Tadi golongan pertama, orang kafir itu orang yang seperti apa? Orang yang enggan alias tidak mau apa? Beribadah kepada Allah. Ya. Tidak mau menyembah Allah. Ya, demikian. Bisa jadi maunya hanya menyembah selain Allah saja, atau bisa jadi ya orang tersebut ya tidak berkeyakinan adanya Tuhan. Nah, ini orang kafir ini. Orang yang enggan alias tidak mau beribadah kepada Allah. Bisa jadi maunya itu beribadah kepada selain Allah saja, atau bisa jadi memang dia tidak percaya adanya Allah. Ini orang apa nih? Orang kafir. Yang kedua orang musyrik. Siapa orang musyrik? Dia beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah, tapi bersamaan dengan itu ya dia masih juga apa? Beribadah dan menyembah kepada selain Allah. Ini orang apa? Orang musyrik. Ini orang musyrik ini. Itu. Ya, ini orang musyrik. Ya. Jadi kalau ditanya orang musyrik itu beribadah kepada Allah tidak? Iya. Orang musyrik itu menyembah Allah tidak? Iya. Kenapa dikatakan musyrik? Karena bersamaan dengan itu dia masih apa? Menyembah juga dan beribadah kepada selain Allah. Itulah orang musyrik. Sholat jalan, minta-minta ke kuburan juga jalan. Ini orang apa nih? Orang musyrik ini. Ya. Sholat jalan, ya, bersamaan dengan itu masih suka minta-minta kepada penghuni makam. Ya. Berdoanya kepada penghuni makam, tidak kepada Allah saja. Ini orang apa ini? Orang musyrik. Ya. Jadi beribadah kepada Allah iya, beribadah kepada selain Allah juga iya. Ini orang apa? Orang musyrik. Yang ketiga, wa man 'abadallaha ta'ala bighairi ma syara'a fahuwa mubtadi'. Dan orang yang dia beribadah kepada Allah, dia menyembah Allah, tapi dengan amalan-amalan yang tidak Allah syariatkan, yang tidak Allah ajarkan, maka dia adalah seorang mubtadi'. Artinya ahli bid'ah atau pelaku bid'ah ini. Ini golongan keberapa? Golongan ketiga. Yaitu golongan ya para pelaku bid'ah. Yang mereka sembah siapa? Para pelaku bid'ah yang mereka sembah siapa? Allah. Perhatikan tadi kalimatnya ya. Perhatikan tadi kalimatnya ya. Golongan ketiga adalah orang yang beribadah kepada Allah namun dengan amalan-amalan ibadah yang tidak Allah ajarkan. Ini siapa ini? Ini pelaku bid'ah. Jadi kalau ditanya pelaku bid'ah ini yang disembah siapa? Allah. Yang dia ibadahi siapa? Allah. Tapi kenapa dikatakan pelaku bid'ah? Karena amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini golongan yang ketiga. Ya, demikian. Dan golongan yang ketiga ini masih dihukumi Muslim. Masih dihukumi apa? Muslim. Kalau nomor 1 dan nomor 2 itu di luar Islam. Nomor 1 dan nomor 2 itu di luar apa? Di luar Islam, baik golongan kafir maupun golongan musyrik. Itu di luar Islam itu. Tapi golongan yang ketiga ya,
pelaku bid'ah ini statusnya masih muslim. Karena dia tidak terjatuh pada kekufuran, tidak terjatuh pula pada kesyirikan. Tadi pelaku bid'ah yang disembah siapa? Allah. Apakah pelaku bid'ah di definisi tadi menyembah selain Allah? Jawabnya tidak. Kesalahan dia hanya di mana? Dari amal ibadah yang dia kerjakan tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga statusnya masih muslim. Ya, demikian. Kecuali kalau tingkat kebid'ahannya itu sampai pada tingkat kekafiran dan kesyirikan baru. Ya. Tapi kalau bid'ahnya itu sebatas amalan-amalan semata, amalan-amalan biasa yang tidak mengandung kekafiran, yang tidak mengandung kesyirikan, hanya mengada-ngada saja, maka orangnya ini masih muslim. Jelas ya? Demikian. Golongan yang keempat siapa tadi? Orang-orang beriman lagi bertauhid. Siapa mereka? Disebutkan di sini, wa man 'abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwal mu'minul muwahhid. Dan orang yang beribadahnya kepada Allah semata. Lihat, beribadahnya kepada Allah semata. Orang yang beribadah kepada Allah semata dan dengan amalan-amalan ibadah yang telah Allah syariatkan, maka dia inilah al-mu'minul muwahhid. Orang beriman lagi bertauhid. Ya. Jadi siapa orang yang beriman lagi bertauhid? Ya, dia adalah orang yang beribadahnya hanya kepada siapa? Allah saja. Dan amal ibadah yang dia kerjakan hanyalah amal ibadah yang telah diajarkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang beriman lagi bertauhid. Dari empat golongan ini, dari empat golongan manusia ini dalam beribadah, kita maunya masuk ke dalam golongan yang mana? Yang keberapa? Orang waras milih 4, ya. Orang waras milihnya golongan yang keempat, yaitu golongan orang-orang yang beriman lagi bertauhid. Beribadahnya hanya kepada Allah dan amal ibadahnya sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau beribadah kepada Allah, jadi apa? Orang kafir. Kalau beribadah juga kepada selain Allah, jadi apa? Jadi musyrik. Kalau amal ibadahnya ngarang-ngarang, jadi apa? Pelaku bid'ah. Pilih dah. Ya, tentu yang waras itu pilih golongan keberapa? Keempat. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, terakhir pada bab ini, ya, sebelum kita akhiri materinya, ya, ini kita sedang pelajari bab tentang al-ibadah, ya. Nah, ada sebuah kaidah penting. Ada sebuah kaidah penting dalam tauhid ibadah. Ada sebuah kaidah penting dalam tauhid ibadah. Ini sebagai faidah tambahan, ya. Ada sebuah ada sebuah kaidah penting yang dengan kaidah ini kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Ya, ini penting untuk dipahami agar jangan sampai yang tauhid dibilang syirik, yang syirik dibilang tauhid karena tidak paham kaidahnya. Maka kaidah ini mesti dipahami dengan baik, yang dengannya kita bisa membedakan, ya, mana tauhid, mana syirik. Kaidahnya berbunyi seperti berikut. Dengar, ya, disimak baik-baik. Ya, kaidahnya berbunyi, ayyu amalin thabata annahu ibadah fa inna sarfahu lillahi tauhid wa sarfahu li ghairihi syirkun. Saya ulang, ya. Kaidahnya dalam bahasa Arab berbunyi, ayyu ibadatin atau ayyu amalin thabata annahu ibadatun fa inna sarfahu lillahi tauhid wa sarfahu li ghairihi syirkun. Artinya, ya, ini artinya nih, kaidahnya berbunyi yang artinya
Ya. Amalan apa saja yang sudah ada dalilnya bahwa amalan tersebut merupakan suatu ibadah. Saya ulang. Amalan apa saja yang sudah ada dalilnya bahwa amalan tersebut merupakan suatu ibadah, maka mempersembahkannya kepada Allah saja menjadi tauhid. Ya, saya ulang. Maka mempersembahkannya kepada Allah saja menjadi apa? Tauhid. Dan memalingkannya kepada selain Allah menjadi apa? Menjadi syirik. Dan memalingkannya kepada selain Allah jadi apa? Jadi syirik. Nah, itu kaidah. Ya, kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Saya ulang ya, kaidahnya berbunyi, terjemahnya ya, amalan apa saja yang telah ada dalilnya atau telah tetap bahwa dia merupakan bentuk ibadah, maka mempersembahkannya kepada Allah saja menjadi apa? Tauhid. Dan memalingkannya kepada selain Allah jadi apa? Jadi syirik. Jelas? Kita ambil contoh. Kita ambil contoh amalan berdoa. Kita ambil contoh amalan apa? Berdoa. Kalau ditanya, ya, perhatikan ya. Berdoa itu amalan bukan? Amalan. Berdoa itu telah ada, saya ulang ya. Saya ulang pertanyaan begini untuk memahami kaidah tadi, contohnya. Kita ambil contoh berdoa. Berdoa itu amalan bukan? Amalan. Ya. Amalan yang termasuk ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti memanjatkan doa hanya kepada Allah saja jadi apa? Jadi tauhid. Ya, sedangkan memalingkan doa kepada selain Allah jadi apa? Jadi syirik. Begitu. Ya, artinya orang yang berdoa itu ada yang bertauhid, ada yang jadi syirik. Dia dikatakan bertauhid kalau berdoanya hanya kepada siapa? Allah. Dan dia dikatakan musyrik kalau berdoanya kepada selain Allah. Ambil contoh lain. Ya. Contoh lain menyembelih. Contoh lain adalah menyembelih. Ya, menyembelih. Menyembelih ini amalan bukan? Amalan, ya. Amalan berupa ibadah atau bukan? Ibadah. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih itu merupakan ibadah. Berarti kalau seseorang menyembelih dipersembahkan hanya untuk Allah semata, jadi apa? Jadi tauhid. Tapi kalau menyembelihnya dipersembahkan untuk selain Allah, jadi apa? Jadi syirik. Ya, demikian. Menyembelih hewan diperuntukkan bagi jin, bagi penghuni makam, bagi bagi jin yang katanya menguasai pantai Anu dan seterusnya. Ini semua jadi apa sih? Syirik. Beres, walhamdulillahi rabbil alamin. Selesailah kita dari bab ini. Ya, sampai sini saja materinya. Nanti kalau masih ada kesempatan dan masih ada umur ya, kita akan pelajari bab lainnya dalam bahasan tauhid, yaitu tentang bab tentang at-tawassul ya, tentang bertawassul. Kita akan pelajari seperti apa tawassul yang syar'i dan seperti apa tawassul yang tidak syar'i. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada langsung ditutup. Nah.